Salam sejahtera bagi kita sekalian, Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Segala kemuliaan, hormat dan syukur bagimu Bapa kami yang baik di kerajaan sorga, yang memelihara hidup kami sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada hingga saat ini. Itu semata-mata karena kemurahan-Mu. Bapa, saat ini kami rindu Tuhan berbicara kepada kami melalui bibir lidah hamba-Mu, supaya firman yang akan disampaikan sungguh-sungguh dikenan oleh Tuhan, sehingga firman itu akan mengubah, memberkati, menguatkan dan meneguhkan setiap kami yang mendengar. Urapan-Mu atas hamba-Mu secara khusus saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini adalah menjadi ayah yang baik. Menjadi ayah yang baik. Saya percaya semua anak-anak menginginkan, mengharapkan, mendambakan seorang ayah yang baik di tengah-tengah keluarga. Demikian juga seorang istri mengharapkan ayah atau bapa di tengah-tengah keluarga menjadi ayah yang baik. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ayah Kristen atau ayah atau seorang ayah yang percaya kepada Kristus, dia berperan sebagai alat dalam tangan Tuhan dalam sisi keayahannya. Nah, saudara-saudara perhatikan baik kalimat ini. Sekali lagi, ayah Kristen atau seorang ayah yang percaya kepada Kristus, dia memiliki satu peran penting, yaitu sebagai alat dalam tangan Tuhan. Dilihat atau ditinjau dari sisi keayahannya. Nah, saudara-saudara, namun disadari atau tidak, ada banyak ayah yang tidak melaksanakan perannya sebagai ayah yang baik dan ayah yang bertanggung jawab. Anak tidak boleh dibiarkan bertumbuh dewasa tanpa peduli atau tanpa kontrol dari seorang ayah atau orang tua. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mereka perlu diajar, mereka perlu didisiplin dan dinasehati sehingga mereka mendapat pengertian, mereka mendapat penguasaan diri, mereka diajar untuk memiliki ketaatan di dalam hidupnya. Ajaran Alkitab kepada para ayah selalu merupakan standar yang ideal daripada Tuhan. Artinya apa yang Alkitab tuliskan atau apa yang Alkitab utarakan perihal peran seorang ayah, itulah menjadi standar yang ideal, standar yang baik, standar yang sesungguhnya yang Tuhan tetapkan. Nah, pertanyaannya sekarang adalah apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang ayah untuk menjadi seorang ayah yang baik? Atau kriteria apa yang harus ada pada seorang ayah sehingga ia disebut sebagai seorang ayah yang baik? Yang pertama, saudara-saudara, ayah yang baik, sekali lagi perhatikan, ayah yang baik adalah seorang ayah yang peka akan kebutuhan rohani anak-anaknya. Seorang ayah, seorang bapa disebut sebagai seorang bapa, sebagai seorang ayah yang baik kalau dia peka akan kebutuhan rohani
daripada anak-anaknya. Perhatikan kebutuhan rohani. Seorang ayah tidak hanya memperdulikan atau mengurus kebutuhan jasmani daripada anak-anaknya, walaupun itu sangat penting. Tetapi juga dia harus memiliki sensitivitas, kepekaan. Peka akan kebutuhan rohani anak-anaknya. Kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Ayub. Dalam Ayub pasal yang pertama, ayat yang kelima, firman Tuhan berkata demikian. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, perhatikan baik, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Saudara-saudara, banyak hal yang dapat kita pelajari dari seorang Ayub. Biasanya kalau kita bicara mengenai Ayub, maka kita langsung teringat kepada masalah, teringat pada penderitaan yang pernah dialami oleh Ayub. Benar. Tapi sisi yang lain, karena Alkitab juga berkata dalam Ayub pasal yang pertama, ayat pertama, Ayub itu adalah seorang yang takut akan Tuhan. Seorang yang menjauhi kejahatan. Nah, ketakutannya terhadap Allah. Sekali lagi, rasa takutnya terhadap Allah itu juga ditunjukkannya dengan kepeduliannya terhadap kehidupan atau kebutuhan rohani daripada anak-anaknya. Ayat yang kelima berkata, apabila hari-hari pesta telah berlalu. Ayub memanggil mereka, memanggil siapa? Anak-anaknya. Dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, dia bangun pagi. Dan mempersembahkan korban bakaran sejumlah mereka sekalian, sejumlah anak-anaknya. Apa yang mendorong Ayub melakukan itu? Alkitab berkata, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa. Perhatikan baik. Mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan mengutuki Allah di dalam hatinya. Ayub sebagai seorang ayah, selain dia sudah memberi kecukupan kelimpahan secara jasmani kepada anak-anaknya, akan tetapi dia juga memikirkan dari sisi yang lain, yaitu kehidupan pribadi anak-anaknya di hadapan Allah. Tingkat kerohaniannya. Nah, saudara-saudara, sebagai ayah yang baik, setiap ayah yang mendengarkan kebenaran ini, pernahkah engkau berpikir sepanjang hari apa yang dilakukan oleh anakmu? Pernahkah engkau berpikir adakah dosa, adakah perbuatan tercela yang dilakukan oleh anak-anakmu sepanjang hari? Nah, untuk itulah maka seorang ayah yang baik itu dia peka. Dia harus menuntun, membawa anak-anaknya ke hadapan Tuhan. Supaya mereka mengakui dosanya di hadapan Allah. Alkitab berkata demikianlah dilakukan oleh Ayub senantiasa. Saudara-saudara, sebagai seorang ayah beriman, ini teladan yang sangat baik dari Ayub. Ayub sangat memperhatikan rohani daripada anak-anaknya. Ia memperhatikan kelakuan dan gaya hidup mereka.
Tadi di awal saya sudah sampaikan, tidak boleh diberi kebebasan kepada anak-anak untuk bertumbuh tanpa kontrol, tanpa perhatian serius daripada orang tua. Dalam hal ini juga dari seorang ayah. Ayub menjadi contoh seorang ayah yang hatinya terarah kepada anak-anaknya dengan menyediakan waktu dan perhatian yang perlu agar mereka terhindar dari kehidupan yang berdosa. Menyediakan waktu. Seorang ayah, dia harus menyediakan waktunya untuk bersama anak-anaknya. Memberikan perhatian kepada mereka. Menasehati anak-anak mereka dalam pergaulan keseharian mereka. Supaya apa? Supaya mereka terhindar dari dosa. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, terkhusus, teristimewa para bapak, ayah yang mendengarkan firman ini. Berikan waktumu, tanya anak-anakmu, nasihati anak-anakmu. Adakah dia melakukan sesuatu yang jahat di mata Allah? Itu menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Dan itu pertanda, kalau engkau memikirkan itu, engkau adalah seorang ayah yang baik. Yang kedua, menjadi ayah yang baik. Selain dia peduli kepada kehidupan rohani anak-anaknya, ayah yang baik itu adalah seorang ayah yang menanamkan nilai dan standar dalam keluarganya. Dengar baik, menanamkan nilai dan standar dalam keluarganya. Seorang ayah yang baik dan bijaksana itu harus membuat aturan. Harus membuat peraturan, membuat standarisasi di mana itulah yang harus dilakukan oleh anggota keluarga, oleh anak-anaknya. Tidak boleh diberi kebebasan. Kalau engkau berkata, ya dia mau bangun, dia mau pergi sekolah atau tidak, dia mau makan atau tidak, dia mau pulang jam berapa, itu urusan dia. Kalau itu yang ada di benak kita sebagai seorang ayah, maka kita sudah bertindak. Bukan lagi seorang ayah seperti seorang ayah yang baik. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Ulangan pasal 6 ayat yang ke-6 sampai ayat 7, firman Tuhan berkata demikian. Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai 7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Apabila engkau sedang dalam perjalanan. Apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Nah, saudara-saudara, Alkitab berkata, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Nah, saudara-saudara, dalam ayat-ayat ini kita perhatikan banyak hal-hal yang perlu kita perhitungkan. Yang pertama, harus engkau mengajar anakmu berulang-ulang. Membicarakannya, pertama di mana? Di rumah. Apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau bangun. Nah, saudara-saudara, Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai 7 ini sering disebut dengan istilah sema atau sama yang artinya mendengar. Bagian ini sangat dikenal oleh orang Yahudi pada zaman Yesus karena diucapkan setiap hari oleh orang Yahudi yang saleh secara tetap dalam kebaktian
mereka di sinagog. Ayat yang barusan kita baca Ulangan pasal 6 itu saudara-saudara, dalam pernyataan ini kita menemukan ada perintah ganda. Perintah ganda kepada bangsa Israel. Apa perintahnya? Yang pertama, supaya bangsa itu mengasihi Allah dengan segenap hati dan kekuatan mereka. Itu yang pertama. Selain daripada itu, mereka juga diperintahkan untuk mengajarkan iman mereka dengan tekun kepada anak-anak mereka, saudara-saudara. Simak baik-baik. Ayat ini berkata, apa yang kuperintahkan itu ditujukan oleh Musa kepada bangsa Israel. Maka bangsa Israel itu harus mendengar. Karena dalam sema ini ada perintah ganda. Perintah yang pertama ialah supaya bangsa Israel itu mengasihi Allah dengan segenap hati dan kekuatan. Tetapi juga yang kedua, supaya mereka mengajarkan iman mereka dengan tekun kepada anak-anak mereka. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tanamkan nilai, tanamkan standar dalam keluarga kita. Nilai standar yang mahal itu yang pertama. Seluruh atau semua anggota keluarga kita harus mengasihi Tuhan. Dan itu yang pernah diungkapkan oleh Yosua. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Allah. Yang bicara itu adalah ayah. Yang memerintahkan itu adalah ayah. Lalu yang kedua, iman yang dimiliki oleh seorang ayah atau orang tua itu harus diajarkannya secara berulang-ulang kepada anak-anaknya. Pembinaan rohani, anak-anak harus atau seharusnya merupakan perhatian utama semua orang tua. Dengar baik, pembinaan rohani anak-anak harus merupakan perhatian utama semua orang tua. Saya pernah berbicara dalam kesempatan yang lain. Jangan berikan kebebasan atau pilihan pada anak-anakmu dalam hal memilih beribadah atau tidak. Selagi anak-anak itu masih ada dalam pengawasan seorang ayah, seorang ibu atau orang tua, maka dia harus memerintahkan, bahkan kalau bisa memaksakan anaknya harus beribadah. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa pengarahan rohani itu harus berpusat di rumah yang melibatkan ayah, melibatkan ibu. Seringkali kita dengarkan kalau anak kurang baik yang disalahkan sekolah, yang disalahkan gereja, yang disalahkan guru sekolah minggu, yang disalahkan guru agama, yang disalahkan pendeta. Itu keliru. Karena pusat pertama Alkitab tadi berkata di mana? Dimulai dari rumah. Kalau sekolah, gereja itu sudah bagian yang kedua. Tapi bagian utama berpusat di rumah. Apa tujuannya saudara-saudara? Hal ini bertujuan mengajar anak-anak untuk takut akan Tuhan. Supaya anak-anak berjalan pada jalan Tuhan. Supaya anak-anak mengasihi dan menghargai Tuhan dalam hidup mereka. Serta melayani Dia, melayani Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Saudara-saudara,
seorang ayah yang baik, dia harus memikirkan ini. Mengajar anak-anak mereka supaya takut pada Tuhan. Supaya mereka berjalan di jalan Tuhan. Mengasihi, menghargai, bahkan juga melayani Tuhan. Hal yang ketiga, ayah yang baik. Seorang ayah yang baik itu adalah mendisiplin berdasarkan kasih untuk menanamkan dan membentuk nilai-nilai dan karakter anak. Sekali lagi, mendisiplin berdasarkan kasih. Menanamkan dan membentuk nilai-nilai dan karakter anak. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab berkata dalam Amsal pasal 19 ayat 18, hajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi jangan engkau menginginkan kematiannya. Ini bagian daripada tanggung jawab seorang ayah untuk mendisiplin anak yang bersalah. Kalau anak salah harus didisiplin. Tentu saja dilandasi didasarkan pada kasih. Untuk menanamkan dan membentuk nilai-nilai yang baik yang akan mewarnai karakter anak kita kelak. Hajar dia, tapi jangan inginkan kematiannya. Bahkan dalam Amsal pasal 13 ayat 24 firman Tuhan berkata, siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya. Tetapi siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Perhatikan baik ayat ini. Siapa yang tidak menggunakan tongkat, benci kepada anaknya. Tetapi siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Apa artinya tongkat? Tongkat itu biasanya dipakai untuk menolong, membantu orang bisa berjalan. Berarti saudara-saudara, pedoman hidup atau peraturan yang dibuat oleh orang tua. Memang saudara-saudara tidak semua atau semua kita barangkali tidak setuju atau tidak suka dengan aturan. Tidak suka hidup dalam aturan. Tetapi bayangkanlah kalau ada orang hidup tanpa aturan. Dan itulah tongkat. Lalu kemudian kalau kita tidak buat aturan pada anak-anak kita, sesungguhnya secara tidak sadar kita sedang membenci dia. Tetapi sebagai tanda kasih kita kepada dia, kita akan menghajar dia pada waktunya. Saudara-saudara, mengapa disiplin itu begitu penting? Anak-anak harus dihajar pada masa atau pada usia muda. Selagi ada kesempatan untuk membentuk hidup mereka, supaya mereka menjadi baik dan mengajar mereka dalam jalan-jalan saleh atau jalan-jalan kebenaran. Apabila orang tua mengabaikan hal ini, saudara-saudara, mereka ikut bertanggung jawab atas kehancuran yang kemudian menimpa anak-anak mereka.
Artinya kalau ada orang tua, ada ayah yang tidak mempersiapkan tongkat, yang tidak mempersiapkan rotan, itu bicara ganjaran, disiplin, sanksi terhadap anak-anaknya. Maka dengar, kalau suatu saat anakmu hancur, suatu saat anakmu melakukan satu tindakan bersalah oleh karena tidak mendapat bimbingan, oleh karena tidak mendapat arahan daripadamu, maka engkau ikut bertanggung jawab atas kehancuran yang menimpa mereka. Martin Luther pernah berkata, selain tongkat, siapkan apel untuk diberikan kepada anak pada saat dia berbuat yang baik. Selain tongkat, siapkan apel untuk diberikan pada anak saat dia berbuat yang baik. Apa artinya? Kita tidak boleh hanya membuat aturan, tidak boleh hanya membuat larangan-larangan. Tapi kalau anak itu sudah melakukan satu tindakan yang baik, menjauhi larangan itu, maka mereka perlu dikasih apel. Mereka dikasih hadiah, dikasih penghargaan sebagai bagian daripada apa yang baik yang dilakukannya. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, seorang ayah yang baik itu, dia akan memberikan disiplin dan menanamkan nilai-nilai pada anak-anak. Hal yang keempat yang terakhir. Ayah yang baik itu adalah ayah yang mendoakan anak-anaknya. Mendoakan anak-anaknya. Sebelum saya lanjut, hai bapak, hai suami, ayah, pernahkah engkau mendoakan anakmu? Dan doa apakah yang kau doakan untuk dia? Oh, mungkin bapak-bapak bilang, ya iyalah saya selalu berdoa. Supaya apa? Supaya lulus, supaya naik kelas, supaya dapat pekerjaan, supaya punya pergaulan yang baik. Ya, itu bagus. Itu penting, itu harus. Tapi jangan kita berdoa hanya untuk hal-hal yang seperti itu. Daud memberikan contoh kepada kita bagaimana dia berdoa buat anaknya. 1 Tawarik pasal 29 ayat yang ke-19, demikian firman Tuhan. Dan kepada Salomo anakku, berikanlah hati yang tulus, sehingga ia berpegang pada segala perintahmu dan peringatanmu dan ketetapanmu, melakukan segala-galanya dan mendirikan bait yang dipersiapkannya telah kulakukan. Ini adalah bagian dari doa yang dinaikkan oleh Daud kepada Tuhan. Di dalam ayat ini kita melihat bagaimana Daud berdoa kepada Allah, mendoakan anaknya yang bernama Salomo. Apa isi doanya? Selain yang saya sebutkan tadi, itu bagus didoakan. Supaya dapat pekerjaan, naik kelas, lulus kuliah dan lain sebagainya, itu bagus. Tapi sisi rohani juga kita harus doakan, sama seperti Daud mendoakan Salomo, berkata, berikanlah hati yang tulus, sehingga ia berpegang pada segala perintah-Mu ya Tuhan. Berpegang pada perintah, berpegang pada peringatan Tuhan dan ketetapan Tuhan. Serta melakukan segala-galanya
dan mendirikan bait yang persiapannya telah kulakukan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, secara khusus hari ini, bagi para bapak, bagi para suami, kita baru disebut sebagai suami, sebagai ayah yang baik, kalau kita turut serta mendoakan mereka. Doakan anak-anakmu, selain supaya mereka mendapat hal-hal yang baik, tapi hati mereka yang melekat juga pada Tuhan. Saudara-saudara, tentu saja bukan hanya keempat hal ini yang menjadi kriteria seorang ayah yang baik dalam Alkitab. Ada banyak, tapi keempat hal ini mewakili sikap atau kriteria yang lain. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, para suami, para ayah, bapa yang mendengarkan firman ini, saya percaya engkau dan saya rindu disebut sebagai ayah yang baik. Oleh sebab itu, belum terlambat. Belum terlambat. Maka sekarang bertindaklah. Milikilah kepekaan akan kebutuhan rohani anak-anak. Bukan hanya kebutuhan jasmaninya, kebutuhan rohaninya juga. Tanamkan nilai dan standar dalam keluarga. Aturan. Itu namanya nilai dan standar. Standar operasional prosedur, SOP, yang dirancang oleh seorang ayah dan diberlakukan di tengah-tengah keluarga buat anak-anaknya. Dan yang ketiga, menjadi ayah yang baik, kita harus menanamkan disiplin. Tentu saja disiplin yang kita lakukan adalah didasarkan pada kasih. Alkitab tadi berkata, kau harus menghajar dia, tapi jangan inginkan kematiannya. Dan yang keempat, menjadi ayah yang baik, maka dia akan mendoakan anak-anaknya. Kita mendoakan dia supaya hatinya melekat pada Tuhan. Kita mendoakan dia supaya hatinya takut kepada Allah. Itulah bagian daripada doa yang harus kita naikkan kepada Allah, yang harus kita mohon kepada Allah atas anak-anak kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya doa kita hari ini, biarlah aku berperan sebagai seorang ayah yang baik terhadap anak-anakku. Jadilah ayah yang baik bagi anak-anakmu. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, firman-Mu sudah mengajar dan mengingatkan kami, khususnya bagi para ayah, bapa, supaya kami mengikuti standar ideal yang tertulis di dalam Alkitab, supaya kami sebagai seorang ayah dapat menjalani hari-hari kami, khususnya dalam hubungan kami dengan anak-anak kami. Tolonglah kami Tuhan, supaya mulai saat ini kami peduli akan kebutuhan rohani anak-anak kami. Kami dapat menanamkan nilai-nilai yang baik menjadi contoh dan teladan bagi anak-anak kami. Menanamkan disiplin yang didasarkan pada kasih. Dan juga supaya kami tetap mendoakan anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus. Tuhan kiranya memberkati khususnya para ayah, para bapa yang mendengarkan firman ini. Selagi masih ada waktu dan kesempatan, supaya setiap kami boleh berperan
sebagai seorang ayah yang baik. Berkati juga anak-anak kami Tuhan, supaya mereka mengikuti jalan Tuhan. Anak-anak kami menjadi anak-anak yang takut kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya.